Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Fajar Mutakin dari kelas 7E dengan nomor NPM 191100207. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai teori pengambilan keputusan tentang pengambilan keputusan etis, di mana pembuatan atau pemaparan materi ini dalam bentuk video presentasi diajukan untuk memenuhi salah satu tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah teori pengambilan keputusan, yaitu Bapak Sujarus Diana SEMM. Baik, untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja mulai pemaparan materinya. Oke, kita langsung masuk ke pengambilan keputusan etis. Di sini ada pendahuluan di mana perilaku tidak etis dalam bisnis tidak hanya menciptakan risiko hukum bagi perusahaan, namun berisiko juga pada keberlangsungan hidup dari perusahaan tersebut. Perusahaan yang tidak peduli terhadap etika akan merusak reputasi dan berimplikasi kalahnya berpersaingan dalam pasar, bahkan memungkinkan perusahaan mengalami kebangkrutan. Jadi yang saya tangkap atau yang saya bisa simpulkan dari slide pendahuluan ini bahwasanya jika perusahaan itu berperilaku tidak etis dalam bisnisnya, maka hal-hal negatif akan didapatkan atau diperoleh oleh perusahaan tersebut, baik dari sisi hukum ataupun dari sisi operasionalnya ataupun dari sisi operasional perusahaan tersebut. Jadi perilaku tidak etis ini harus dihindari oleh perusahaan agar keberlangsungan dari perusahaan tersebut bisa terus berlanjut, seperti itu. Next, di sini ada nilai-nilai etis. Nilai-nilai etis adalah keyakinan dan prinsip-prinsip yang secara adil untuk tujuan kesejahteraan. Ada dua elemen penting dalam nilai-nilai etis. Antaranya, satu, nilai etis bertujuan untuk kesejahteraan. Tadi udah disinggung dari definisinya bahwasanya tujuan dari nilai-nilai etis ini adalah kesejahteraan. Maka dari itu, poin pertama menegaskan kembali bahwasanya atau di elemen pertama menegaskan kembali bahwasanya tujuan dari nilai etis adalah untuk kesejahteraan. Adapun untuk poin elemen yang kedua, kesejahteraan atas dasar nilai etis bukan merupakan kesejahteraan yang bersifat pribadi dan egois. Jadi sifat dari kesejahteraan atas dasar nilai etis ini bukan sifatnya itu bukan individualisme mungkin ya, lebih ke kelompok atau organisasi atau perusahaan, seperti itu. Next. Nah, di sini menurut Sonny Carafe tahun 1998 dan dikutip kembali oleh Moh Muslim tahun 2007, terdapat 5 prinsip etika bisnis, yaitu yang pertama ada prinsip otonomi, yang kedua ada prinsip kejujuran, yang ketiga ada prinsip keadilan, yang keempat ada prinsip saling menguntungkan, dan yang terakhir yang kelima ada prinsip integritas moral. Dimana untuk prinsip otonomi definisinya itu adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Jadi pada prinsip ekonomi ini menjelaskan bahwasanya kemampuan manusia itu
dalam mengambil keputusannya itu harus berdasarkan kesadarannya yang dianggap baik menurut mereka masing-masing. Yang kedua, prinsip kejujuran merupakan prinsip yang mendasar dalam mendukung keberhasilan usaha bisnis. Tentunya yang dinamakan dengan kejujuran pastinya akan berdampak baik bagi setiap orang ataupun bagi sekelompok orang. Jika setiap individu atau setiap kelompok orang sudah menanamkan kejujuran dalam proses kehidupannya atau dalam proses pekerjaannya, maka apapun yang nanti yang dihasilkan oleh atau output yang akan diterima itu akan baik juga apabila sesuatu hal diawali dengan yang namanya kejujuran seperti itu. Yang ketiga ada prinsip keadilan. Menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sesuai dengan atau sama rata ya dengan aturan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional, objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan. Di mana dalam prinsip keadilan ini tentunya ya setiap orang, setiap organisasi atau perusahaan harus bisa membudayakan budaya adil dalam setiap kegiatan usaha, bisnis atau lain sebagainya. Yang keempat, ada prinsip saling menguntungkan atau mutual benefit principle, di mana dalam prinsip ini menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Jadi jika kita melakukan kerjasama dengan pihak lain terkait hal bisnis dalam hal ini, itu kita harus bisa saling menguntungkan untuk kita sendiri dan untuk orang lain juga. Agar apa? Agar kerjasama yang kita jalin itu bisa terjalin dengan baik dan bisa bisa saling membantu dalam hal menutup kelemahan dari masing-masing perusahaan. Misalkan perusahaan kita punya kelemahan ya karena kita kerjasama dengan perusahaan lain, bukan tidak mungkin perusahaan lain pun akan menutupi atau akan menambal kesalahan kita. Begitupun sebaliknya ya. Yang kelima ada prinsip integritas moral. Integritas adalah suatu konsep berkaitan dengan konsisten dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, dan berbagai hal yang dihasilkan. Orang yang berintegritas berarti memiliki pribadi yang jujur, memiliki karakter yang kuat. Jadi dalam prinsip integritas ini mencerminkan bahwasanya perusahaan atau individu atau organisasi itu harus memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter yang kuat. Supaya apa? Supaya tidak mudah terkalahkan dalam persaingan dunia usahanya. Mungkin seperti itu. Next. Di sini ada pengambilan keputusan yang etis dalam konteks pribadi dan profesional. Poin pertama, menentukan fakta-fakta yang dibutuhkan. Yang kedua, mengenali terlebih dahulu sebuah keputusan atau permasalahan sebagai sebuah keputusan atau permasalahan sebagai sebuah keputusan yang bersifat etis atau permasalahan yang etis. Poin ketiga, mengidentifikasi dan mempertimbangkan semua pihak yang dipengaruhi oleh sebuah keputusan. Poin keempat, mempertimbangkan alternatif-alternatif yang tersedia. Dan yang poin terakhir yang kelima, mengambil keputusan harus tetap dilakukan seperti apapun kondisinya. Jadi dalam 5 poin ini merupakan 5 poin yang menjadi cara atau langkah-langkah yang harus ditempuh
dalam pengambilan keputusan yang etis dalam konteks pribadi dan profesional. Jadi apabila ingin mengambil keputusan yang etis dalam konteks pribadi dan profesional, maka langkah-langkah atau kelima langkah ini tuh harus bisa ditempuh oleh pribadi atau profesional. Next, pengambilan keputusan yang etis dalam konteks tanggung jawab pemberi kerja dan hak karyawan. Poin pertama, ada isu-isu etis di tempat kerja. Poin kedua, ada parameter dan hubungan kerja. Poin ketiga, ada perampingan. Poin keempat, ada kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi dalam keempat poin ini itu menjelaskan tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengambilan keputusan yang etis dalam konteks tanggung jawab pemberi kerja dan hak karyawan. Jadi keempat hal ini merupakan hal penting yang harus diperhatikan agar dalam konteks tanggung jawab pemberi kerja dan hak karyawan itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para karyawannya, mungkin seperti itu. Next, pengambilan keputusan yang etis dalam konteks penggunaan teknologi dan privacy di tempat kerja. Ada 4 poin. Yang poin pertama adalah kejujuran dan akurasi. Poin kedua adalah menghargai privasi. Poin ketiga adalah menghargai hak-hak kepemilikan dan rasa aman. Dan poin keempat adalah akuntabilitas. Next, pengambilan keputusan yang etis dalam konteks pemasaran. Sama juga ada 4 hal penting yang harus diperhatikan dalam pengambilan keputusan yang etis dalam konteks pemasaran. Yang pertama itu ada kejujuran, tentu seperti yang saya singgung dari awal itu, bahwasanya apapun yang kita lakukan harus didasari atau diawali dengan yang namanya kejujuran, ya, apalagi ini dalam konteks pemasaran, ya, yang dimana konteks pemasaran atau bidang pemasaran ini adalah bersinggungan langsung dengan konsumen yang nantinya akan membeli atau membeli produk kita, ya. Jadi poin pertama yang jelas yaitu kejujuran, poin kedua adalah keadilan, yang ketiga ada kesehatan, dan keempat ada keselamatan bagi konsumen. Next, pengambilan keputusan yang etis dalam konteks tata kelola perusahaan, akuntansi, dan keuangan. Di sini ada 7 hal, ya. Ada 7 hal yang harus diperhatikan dalam konteks tata kelola perusahaan, akuntansi, dan keuangan. Yang pertama harus memperhatikan tentang standar dari standar atau standar kebijakan yang sudah ditetapkan. Yang kedua ada independensi. Ketiga ada seleksi. Yang keempat ada kepemimpinan. Yang kelima ada tenaga ahli. Keenam budaya, dan ketujuh tanggung jawab. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam materi kali ini. Kita langsung lanjut ke materi selanjutnya mengenai sebentar, ya. Mengenai ada satu lagi materi yang saya sampaikan. Nah, ini. Oke. Kita langsung saja masuk ke materi tentang pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan. Jika tadi itu adalah pengambilan keputusan dalam kondisi etis,
Dan ini ya pertimbangan etikanya dalam pengambilan sebuah keputusan. Gitu ya. Jadi yang tadi mah menjelaskan tentang pengambilan keputusan dalam kondisi etis. Kalau yang ini menjelaskan pertimbangan etis dalam pengambilan sebuah keputusan. Oke, kita lanjut aja next. Etika. Di sini ada slide etika. Etika berasal dari bahasa Yunani yang dimana diambil dari kata etos dalam bentuk jamaknya yaitu taeta yang berarti adat istiadat atau kebudayaan. Jadi dalam bisa disimpulkan bahwasanya etika ini merupakan sebuah kebiasaan yang bisa dibilang turun temurun atau bisa dibilang diwariskan atau misalkan diberikan oleh orang terdahulu kita gitu. Jadi etika ini merupakan adat istiadat atau kebudayaan. Lanjut. Budaya dalam perspektif organisasi diartikan sebagai sistem pembagian nilai dan kepercayaan yang saling berinteraksi dengan orang lain dalam suatu organisasi, struktur organisasi, dan sistem kontrol yang menghasilkan norma perilaku. Budaya adalah hasil karya cipta manusia yang dihasilkan dan telah dipakai sebagai bagian dari tata kehidupan sehari-hari. Jadi kesimpulan atau yang bisa saya simpulkan dari penjelasan budaya ini merupakan suatu habit ya atau kebiasaan yang muncul dari kehidupan sehari-hari. Seperti halnya contohnya misalkan sekarang lagi musim K-pop Korea, lagi musim boyband Korea, itu semua orang terbawa dengan, apalagi ya kaum cewek ya yang senang melihat cowok-cowok ganteng, itu terbawa dengan budaya mereka, mulai dari pakaiannya, makanannya, gaya hidupnya, dan lain sebagainya. Maka dari itu budaya ini sebenarnya fleksibel, dia mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Akan tetapi ada beberapa budaya yang perlu kita lestarikan ya, ada beberapa budaya yang perlu kita jaga dan lestarikan, bahkan harus kita tanamkan dalam benak anak-anak yang nantinya jadi penerus bangsa ini. Oke, next. Komponen budaya. Nilai sebagai sebuah keyakinan tentang apa yang benar dan apa yang salah. Nilai juga diartikan sebagai asumsi dasar mengenai apa-apa yang ideal, diinginkan atau berharga atau berguna. Jadi sebenarnya ada dua komponen budaya ini. Yang pertama itu ada nilai dan yang kedua ada keyakinan. Sedangkan keyakinan diartikan tentang bagaimana seharusnya bekerja. Jadi kalau kita berbicara nilai itu berbicara tentang hal yang tercapai atau hal yang diinginkan yang sifatnya itu berharga atau berguna, itu nilai. Sedangkan untuk keyakinan diartikan tentang bagaimana seharusnya bekerja, seperti itu. Next, kekuatan dari budaya. Di sini ada 3 poin mengenai kekuatan budaya. Poin pertama, budaya yang kuat memiliki potensi yang jauh lebih besar untuk berkoordinasi dan kontrol perilaku secara implisit. Kedua,
Budaya yang kuat senantiasa memiliki nilai-nilai yang baik itu secara formal maupun secara non formal, yang tentunya dianut dan dijalankan secara bersama dan berpengaruh pada perilaku dan peningkatan kinerja pimpinan dan anggota organisasi. Yang ketiga, kegiatan untuk menguatkan budaya organisasi dapat dilakukan melalui pemberian contoh dan teladan yang baik. Jadi dalam hal penguatan atau penguatan dan kekuatan budaya ini ada 3 poin yang harus diperhatikan agar kekuatan dari budaya tersebut menjadi lebih besar dan kuat. Next. Lalu apa hubungannya etika dengan budaya? Ya. Di sini ada dijelaskan mengenai hubungan etika dan budaya. Etika dan budaya memiliki hubungan yang erat, di mana masyarakat yang berbudaya tinggi dianggap lebih mengerti dan memahami etika. Sedangkan masyarakat dengan pemahaman budaya yang rendah cenderung kurang memahami etika. Jadi bisa dibilang budaya ini adalah penentu tingkat tingkat etika yang ada di masyarakat. Seperti penjelasannya bahwasanya jika masyarakat yang berbudaya tinggi itu akan memiliki dan lebih mengerti tentang pemahaman etika. Sedangkan masyarakat yang dengan pemahaman budaya yang rendah itu kan cenderung kurang memahami dalam hal sebuah etika. Jadi budaya ini sangat mempengaruhi etika yang ada di masyarakat. Next. Lalu apa hubungannya etika dengan moral? Etika merupakan dimensi moralitas ya, yang berkaitan erat dengan adat istiadat dan kebiasaan yang telah diterima, dengan tujuan untuk membedakan mana perilaku yang baik dan mana yang perilaku yang buruk. Etika dapat diterjemahkan sebagai bentuk tindakan yang mengacu pada moralitas sebagai tolak ukurnya. Jadi hubungan etika dengan moral ini merupakan hubungan yang sangat erat. Kaitannya erat sekali dengan adat istiadat, di mana etika itu merupakan dimensi moralitas. Jadi etika ini merupakan bagian dari moral yang ada dalam sebuah habit, kebiasaan, budaya ataupun adat istiadat yang ada, seperti itu. Next. Oke, ini. Di sini ada 3 perspektif moral ya. Yang pertama itu agama, yang kedua ada hati nurani, yang ketiga ada aturan-aturan yang tertulis maupun tidak tertulis. Lanjut, perspektif etika. Ada 3 juga di sini, sama halnya dengan tadi perspektif moral ya. Perspektif etika juga ada 3 poin. Yang pertama ada perspektif Islam mengacu pada ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Ya, yang kedua ada perspektif Barat, di mana perspektif ini hanya didasarkan pada rasio yang berakar pada pemikiran manusia tanpa diikat oleh moralitas yang berakar pada keyakinan atau agamanya. Yang ketiga ada perspektif lingkungan sosial, di mana perspektif ini itu memiliki pandangan yang sama dengan perspektif Islam, yaitu sebagai filter bagi perilaku individu dalam menjalankan kehidupannya. Jadi perspektif Islam itu kan
termasuk dalam agama ya. Jadi ada batasan-batasan yang harus di ada batasan-batasan yang harus ada batasan-batasan yang harus dipatuhi ya, dipatuhi supaya tidak salah kaprah dalam menjalani kehidupannya. Sedangkan untuk perspektif barat ini itu hanya didasarkan pada pemikiran dari masing-masing manusianya, tidak didasarkan. Jadi tidak ada batasan dalam hal perspektif barat ini. Sedangkan untuk perspektif lingkungan sosial itu hampir sama dengan dengan perspektif Islam adalah sebagai filter atau sebagai pemisah ya, antara pemisah bagi perilaku individu yang dalam menjalankan kehidupannya. Next, pendekatan etika dalam pengambilan keputusan. Di sini ada beberapa pendekatan etika yang bisa digunakan dalam pengambilan sebuah keputusan. Yang pertama ada pendekatan manfaat, adalah perilaku moral yang harus menghasilkan kebaikan bagi kelompok mayoritas, di mana setiap keputusan yang diambil selalu didasarkan pada nilai manfaat yang lebih besar dari dua atau lebih keputusan yang diambil. Pendekatan individualisme adalah tindakan yang dikatakan bermoral apabila mendukung kepentingan jangka panjang individu yang pada akhirnya mengarah kepada kebaikan yang lebih besar. Yang ketiga, pendekatan hak-hak moral, di mana adalah keputusan yang tidak melanggar hak asasi dari mereka yang dipengaruhi oleh keputusan-keputusan tersebut. Yang keempat, pendekatan keadilan merupakan keputusan-keputusan moral yang harus memenuhi nilai keadilan, kewajaran, kesetaraan, dan tidak memihak. Di sini ada gambar dari pertimbangan etika ya. Di sini ada gambar bagan nih. Gambar bisa dibilang bagan dari pertimbangan etika. Bahwasanya dalam pertimbangan etika ini ada 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama ada penentuan tujuan, yang kedua ada proses pengambilan keputusan, yang ketiga ada penerapan tindakan yang dipilih, dan yang keempat ada pengawasan berkelanjutan terhadap konsekuensi, di mana keempat hal ini bisa dijadikan patokan atau ukuran dalam hal pertimbangan etika ya, di mana penentuan tujuan akan berdampak atau akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Terus juga penerapan tindakan atau pengambilan keputusan akan berdampak pada penerapan tindakan yang dipilihnya. Begitupun juga selanjutnya penerapan tindakan yang dipilih akan berdampak pada pengawasan berkelanjutan terhadap konsekuensinya. Seperti itu. Dan balik lagi, pengawasan atau berkelanjutan terhadap konsekuensi akan balik lagi ke penentuan tujuan. Seperti itu mungkin. Di sini ada beberapa permasalahan yang sering terjadi mungkin ya, terkait dengan etika bisnis. Di sini yang pertama, sering ditemukannya tindakan-tindakan perusahaan yang bersifat merugikan masyarakat. Yang kedua, adanya tindakan insider trading dalam bidang perdagangan. Yang ketiga, keputusan bisnis yang mengedepankan keuntungan
jangka pendek dengan tidak memikirkan dampak dalam jangka panjangnya. Yang keempat, melakukan PHK secara tidak jujur dan tanpa sebab yang jelas dengan pemberian pesangon yang tidak layak pada karyawan. Yang kelima, perusahaan tidak memberikan fasilitas jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan dan dana pensiun dengan alasan laba yang diperoleh perusahaan masih kecil. Yang keenam, ditemukannya perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan karyawan di bawah umur dan pemberian gaji di bawah normal atau di bawah UMR. Masih lemahnya undang-undang dan peraturan yang berhubungan dengan etika bisnis, ketenagakerjaan, dan lingkungan hidup. Dari permasalahan atau dari ketujuh permasalahan ini, sebenarnya ini tanggung jawab pemerintah untuk bisa memberikan solusi bagi karyawan supaya tidak dirugikan baik itu karyawan maupun masyarakat. Ini tanggung jawab pemerintah terkait atau instansi terkait mengenai pembuatan kebijakan yang tidak merugikan karyawan ataupun masyarakat. Jadi saya harap pemerintah bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi terkait dengan etika bisnis ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai dua materi yang telah saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi pendengar, dan terima kasih atas semua perhatiannya, dan saya mohon maaf apabila dalam penyampaian materi kali ini masih banyak kekurangan dalam hal penyampaiannya. Semoga pendengar pun tidak puas dengan apa yang saya jelaskan. Sekali lagi terima kasih dari saya. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.